kontroversi. Baik, pertanyaannya, menurut Pak Zul gimana nih dinamika politik di tataran nasional saat ini, Pak? Silakan, Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Hussein ya. Ya, Memang hujan ini membawa berkah dan ada juga suara-suara ini berkah juga untuk politik nasional. mudah-mudahan sejuk dingin juga. Iya, jadi sejuk. Cuma masalahnya berkahnya untuk siapa ini? Gitu ya. Suaranya melanting ya. Oh, baik. Bisa dengar suara saya Pak Hussein? Halo? Bisa dengar suara saya Pak Hussein? Suara. Ya, silakan, Pak. Oh ya, baik. Ya, sebenarnya kan sudah beberapa minggu belakangan ini kemungkinan-kemungkinan seperti ini kan sudah mulai ramai di dibicarakan ya di media. Betul. Nah, terutama sejak ada apa namanya gugatan ke MK tentang batas umur calon wakil presiden dari mahasiswa UNS bahwa umur 40 itu tidak adil gitu. Jadi minta diturunkan menjadi 35. Nah, sejak itu orang kan sudah mulai berpikir ini arahnya kemana ini gitu kan. Ya. Nah, arahnya itu jelas ini ke Gibran yang eh, dikira akan disandingkan dengan Prabowo. Tapi eh, ini kan belum belum didengar. Tahu-tahu kita tadi pagi mendengar berita pengumuman dari PDI Perjuangan bahwa Mahfud MD itu disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Jadi ini makin ramai jadinya, begitu kan Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi sekarang tinggal Prabowo saja yang belum mendeklarasikan pasangan. Nah, satu. Yang kedua, ada pengumuman dari MK yang menyetujui penurunan batas umur untuk calon wakil presiden. Mhm. Apa namanya? Bahkan dengan bunyi bahwa eh, 40 atau kurang tapi berpengalaman di bidang pemerintahan daerah begitu ya kan. Betul. Jadi ini yang kedua ya. Jadi saya pikir ini akan memberi desakan kepada Prabowo untuk segera memastikan siapa sebenarnya figur yang akan mendampingi beliau untuk Capres 2024 nanti gitu ya. Ya. Nah, di samping itu ya oke lah kita masih masih harus menunggu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah mengira-ngira saja Pak ya. Ya. Jadi terlepas dari masalah hukum tentang eh, apa yang dikeluarkan oleh MK itu yang diperdebatkan oleh para ahli hukum ya. Nah, kita melihat dari sisi yang politiknya saja. Ya, betul. Nah, jadi kita berandai-andai ini ya. Dengan dikeluarkannya pengumuman dari PDI Perjuangan tentang Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo dan kemudian Anies sudah jelas sejak awal sudah mendeklarasikan Muhaimin Iskandar. Tentu Ya. ini menjadi penting bagi kita untuk eh, memperkirakan siapa yang akan mendampingi Prabowo. Gitu. Nah,
saya kira pilihannya yang paling mungkin itu ya Gibran gitu ya. Cuma ya, kalau Gibran ini tentu kalau memang Gibran tentu akan menimbulkan implikasi-implikasi ya. Yang paling jelas yang saya catat sikap Jokowi terhadap partai ya PDI Perjuangan tentu akan menjadi pertanyaan besar gitu ya. Ya, betul. Sebab PDI Perjuangan ini menganut prinsip Pak Usin ya. Semua keluarga harus satu partai. Tidak boleh ada yang dari yang berbeda partainya, gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau Gibran maju mendampingi Prabowo dari PDI Perjuangan, apa sikap PDI Perjuangan, terutama Ibu Mega? Betul. Sudah jelas, PDI Perjuangan akan bekerja keras untuk memenangkan Prabowo dengan pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Tapi di pihak lain ada kader PDI Perjuangan yang mendampingi Prabowo. Ah, ini yang menarik untuk kita lihat ke depan ini. Sebab di balik itu kita bisa juga menyatakan bahwa Gibran ini adalah representasi dari ketokohan Jokowi. Gitu. Sementara Jokowi ini dengan Bu Mega ya kadang-kadang diisukan berjarak, kadang-kadang diisukan akrab sekali. Bahkan Jokowi sudah menganggap Mega sebagai ibu, begitu kan? Nah, Betul. saya kira di sini nanti persoalannya Pak Uzen ya, yang Baik. perlu kita tunggu dalam beberapa hari ke depan ini, gitu. Saya Pak kira Zul itu apa untuk Pak Zul apa masih yakin bahwa Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo? 100% tidak yakin juga. Ya, Bisa tidak jadi yakin. bisa jadi ini kan kami justru beberapa pengamat juga melihatnya sebagai ini sebuah gimmick-gimmick politik saja karena bisa Iya, jadi bisa jadi nanti begitu ada peluang besar untuk dijadikan wakil presiden dengan ya, katakanlah dengan etika politik yang santun, yang normatif sebagai udah Gibran kamu mundur aja. Nah sehingga nanti ya, Prabowo, Pak Jokowi boleh nama besar negarawan. Seperti itu. Apakah nanti seperti itu ya, akan jadi, Pak? ya. Saya mengacu kepada peringatan sebenarnya dari Pak Yusuf Kala dari Golkar ya. Ya, Dan Golkar ini kan pendukung Prabowo. Nah, ya, kata Pak JK, ya wakil presiden sekarang ini atau nanti ini harus siap-siap menjadi presiden gitu. betul. Nah, saya yakin maksudnya itu mengarah kepada Prabowo gitu ya. Ya. Ya, sebab eh, kata beliau jika terjadi sesuatu dengan presiden terpilih, ya wakil presiden harus eh, sesuai dengan konstitusi menjadi presiden gitu. Nah, secara tidak langsung menurut saya ya Pak JK memberikan semacam peringatan dan pertanyaan lah ya. Seandainya Gibran mau diambil sebagai pendamping dari Prabowo, apakah dia siap begitu, Pak? Ya, Dari segi umur, dari segi pengalaman juga begitu. ya, Nah, betul. saya melihat JK ini adalah representasi dari Golkar yang menjadi pendukung salah satu dari pendukung kubu Prabowo begitu. Artinya Dan mm, eh, artinya memang sampai belum ada deklarasi berarti kan belum mungkin Gibran bakal jadi wakilnya Prabowo ya oh sampai saat ini ya. belum mungkin, belum mungkin. Mungkin saja kan malam ini kan malam terakhir nih untuk Iya, bernegosiasi. Besok benar. deklarasi dan pendaftaran. Kemungkinan itu kemungkinan Tanggal 19 kan, Pak? ya betul. Ya, Artinya iya, malam ini.
malam ini ada negosiasi-negosiasi. Jadi Ya. memang di kalangan pengamat politik, di kalangan akademis juga menyarankan bahwa Mm-mm. tanda kutip lah, karena ini terlepas proses pengajuan ke Mahkamah Konstitusi kan semua publik sudah paham lah ya. Ya, ya, Dari hulu ke hilir kan satu napas, satu garis, ya. satu garis. Nah, Tapi persoalannya sekarang ini dengan apakah menurut Bapak nih, menurut Pak Zul, apakah cuma ini permainan trik politik saja eh, dari keluarga besarnya Joko Widodo, Presiden Joko Widodo untuk memajukan Gibran. Setelah itu mungkin ditarik diganti yang lain supaya untuk menghapuskan, berarti bahasa gini Pak, kalau memang nanti malam ini Gibran dilarang oleh Pak Jokowi untuk maju sebagai wakilnya Prabowo, nanti kan ya. ada nilai positif lagi yang muncul, yang tadinya tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah Pak Jokowi akan tumbuh lagi. Oh, besar. Artinya nanti ada nama-nama baik lagi, Pak Jokowi berhasil menahan anaknya supaya tidak maju, padahal gitu. Apa nanti seperti ini Pak? Atau memang yakin Gibran maju? Eh, saya agak yakin bahwa Jokowi memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih. Itu Dengan saya segala agak konsekuensi, yakin. Pak ya. Dengan segala Dengan konsekuensi segala konsekuensi, ya. seperti politik Cuma dinas. benar. Cuma tentu saja Gibran tidak akan mungkin tidak minta restu sama orang Ya, tuanya begitu ya. jadi jadi kembali Nah, ke itu bapaknya juga. iya akhirnya kembali ke bapak dan ibunya Iya, lah ya. betul. Nah, di sini memang berkelindan banyak kepentingan gitu Betul. ya. Seandainya maju dari PDIP, bagaimana sikap Megawati? Kemudian bagaimana Megawati khususnya dalam hubungannya dengan Jokowi gitu ya. Mm-mm. Kemudian bagaimana komitmen Jokowi terhadap eh, pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD begitu. Ya, Nah, sekali lagi saya tidak terlalu yakin juga Pak ya. Nah, tapi kira-kira ya 70% aja lah kira-kira gitu ya. Nah, kita tapi kalau kita lihat kalau nanti untuk malam. dikaitkan dengan popularitas Jokowi, saya kira enggak, Pak. Ya, saya kira popularitas Jokowi, pemerintahan Jokowi 70-an persen, 75% lebih kurang, Pak ya. Dan untuk 1 tahun ini, saya kira tidak akan bisa sampai Oktober 2024 itu tidak akan apa ya, tidak akan dirugikan oleh hal-hal seperti ini gitu. Baik, Ya, sekarang begini Pak ya, Zul, ya, ada eh, dua pertanyaan yang menarik yang harus kita diskusikan pada sore hari ini ya. ya. Eh, apakah ini yang kedua, apakah ini bagian dari skenario untuk menahan langkahnya pasangan Amin Rais dan Muhaimin Iskandar? Jadi kalau umpamanya tidak jadi Ganjar, jadi Prabowo. Atau Ya, tidak jadi Prabowo jadi Ganjar. Jadi masih masih orang-orang yang berada di lingkup kekuasaan yang menjadi pimpinan negara, ya, sehingga program-program yang dijalankan oleh presiden kemudian yang lain-lain bisa aman dalam tanda kutip nih Pak ya, karena penerusnya nih. ya, Gitu komentar Pak Jul gimana? ya. Saya setuju bahwa salah satu agenda dari Jokowi adalah bagaimana supaya kontestasi dalam pilpres ini itu kalau bisa itu cukup dua pasang saja gitu dengan macam pertimbangan gitu ya, Ya betul. biaya, kemudian mungkin ada juga keinginan untuk bagaimana supaya Anies dengan Caimin tidak bisa Batak maju. tidak maju Nah, gitu. hal gitu. Tapi ini kan Betul. demokrasi. Ya. Nah, artinya bisa saja Jokowi mempunyai plan B. Artinya Mm. kalau Anies dan Caimin tetap maju, ya tentu Presiden Jokowi memiliki pilihan-pilihan juga. Tapi kalau
semata-mata mengandalkan kepada Gibran, saya kira enggak juga, Pak. Artinya Jokowi juga punya pilihan-pilihan yang bisa di apa disebutkannya berdasarkan apa namanya berdasarkan pendekatannya dengan berbagai pihak begitu. Baik. Misalnya ya Prabowo dengan Ridwan Kamil mungkin bisa, Ya, ya kan? Atau Prabowo dengan Erik mungkin bisa juga. ya, Erik itu kan ngotot mau dipasangkan dengan mau diangkat oleh PAN, dan sekarang ya, PAN kan eh, pendukung Prabowo sekarang gitu ya. betul. Saya kira itu juga pilihan-pilihan itu. Nah, tapi Mm. eh, ini preferensi personal saya nih Pak Usen ya. Baik, ya betul. Eh, Seandainya eh, eh, Gibran dengan alasan seperti yang Pak Usin sebutkan itu ditarik gitu ya, dengan catatan ditariknya itu sebelum sebelum didaftarkan Pak ya. Ya, betul. Bapak setelah didaftarkan nggak boleh lagi. uh, untuk representasi daerah, saya kira Ridwan Kamil itu pilihan pilihan terbaik ya. Ya, Sebab baik. dengan dipilihnya Mahfud oleh Ganjar, otomatis Jawa Timur itu akan menjadi ladang suara juga ya. Kita tahu Jawa Timur masih unggul Ganjar tapi dipepet oleh Prabowo gitu Ya, kan. betul. Nah, itu sebelum sebelum Mahfud maju itu berdasarkan hasil survei. Nah, setelah Mahfud Mhm. ini dipilih, ya eh, apa namanya potensi Prabowo di Jawa Timur itu akan eh, apa namanya apa ya dalam ancaman lah begitu ya. Baik, baik. Hmm. Nah, untuk mengimbangi itu saya kira pilihan eh, representasi calon dari Jawa Barat itu bisa jadi alternatif yang baik, dan itu tidak lain daripada Ridwan Kamil, saya kira Pak Usen. Baik, ini Saya yang kira pertanyaan kedua. Ada materi diskusi kedua yang banyak dibahas di publik, Pak. ya Katakan, Pak. uh, kalaulah memang benar nanti malam ini dideklarasikan pasangan Prabowo dan Gibran, Ya, besar tidak kontribusi yang saya gini Pak, kalau saya jujur saya kalau saya tidak begitu ya, yakin ya, elektabilitasnya elektabilitasnya Gibran di atas 20%. Saya banyak mengamat tidak akan yakin itu karena siapa ya, beliau kan orang ibarat kata marketnya sangat sangat rendah kan. ya, ya, Kecuali dengan cara apapun yang dilakukan, tingkat popularitas dan beberapa survei juga tidak mengindikasikan bahwa kontribusi Gibran juga memberikan yang sangat signifikan, tidak juga Pak. ya. Nah, Mm-mm. kalau ini kena, saya berarti mohon maaf, ini indikasi, bisa saja ini ada indikasi permainan kekuasaan, permainan intervensi kekuasaan untuk meloloskan uh, Gibran sebagai pemenang pemilu. Apakah seperti itu Pak? Sejauh itu? Eh, Maksudnya dalam perolehan suara. Iya, kemungkinan enggak? Kemungkinan apakah kemungkinan ada Ya, instrumen, nah, instrumen alat negara yang akan ikut ya, ya, campur dalam kontestasi ini? Kalau dibiarkan lepas kan, kalau dibiarkan oke, kalau umpamanya ya udah kita ini kompensasi demokrasi, kita lepas lah siapa yang mau bertaruh, siapa ya, yang ya. menang. Seperti kita katakan, bayangkan Mm-mm. seperti zamannya SBY di akhir masa jabatan, dia tidak begitu intervensi. Nah Ya, sekarang kan ya, kelihatan ada istilahnya cawe-cawe. Nah, ya, ya, cawe-cawe ini akan berujung tidak penentuan perolehan suara. Ini Pak, gini. ya, 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 ya. Eh, saya kira begini Pak Usen, cawe-cawe itu ada dua. Pertama, cawe-cawe dalam menentukan cawapres, Ya, dan oke, itu sudah berlangsung ya, oke, selesai dan Pak. Oke, selesai sudah ada hasil dari MK itu kan. betul. Nah,
tinggal lagi eh, ya ini kan kata Pak Hussein seandainya Gibran beneran jadi pasangan Prabowo gitu ya. Ya. Nah, itu pertama tergantung kepada mesin pemenangan. Ya. Nah, seperti apa mesin pemenangannya? Aktif nggak? Dan saya agak berbeda pendapat dengan Pak Hussein ya. Eh, Gibran dari semua calon itu paling muda dan Betul. otomatis dia paling paling apa? Paling mewakili golongan milenial. Betul, Pak. Nah, golongan milenial ini 100 juta lebih pemilih Betul. nanti. Ya. Nah, seandainya Gibran beneran jadi pasangan Prabowo, kemudian mesin politiknya jalan, saya kira itu bisa. Nah, tapi saya ingin kalau sudah di ujung, Ya. nah saya pakai aja istilah main kayu, Pak Husen. Ya. Saya kira belum sampai ke sana lah ya. Walaupun ya yang itu bukan tidak mungkin Ya. karena bukan rahasia lagi ya Ya, betul, Pak. Bukan karena itu. Makanya tuh bahwa makanya itu Pak, penyelenggara pemilu ada semacam ada iya ini kan penilaian asumsi penilaian ini berdasarkan yang sudah-sudah, yang sudah-sudahnya itu benar misalkan saja umpamanya kontestasi pilkada, intervensi iya kekuasaan ya kan, intervensi kekuasaan kan mulai masuk tuh, incumbent mengerahkan termasuk instrumen. ini ya termasuk ini penyelenggara pemilu Pak jangan Nah, salah nah termasuk sejak dari awal itu sudah banyak yang cawe-cawe itu itu, jadi benar kemungkinan instrumen negara main mungkin ada ya Pak ya. eh, kemungkinan itu tetap ada tapi menurut saya kecil Ya. ya instrumen negara ya dalam pengertian eh, perangkat yang bisa dikendalikan oleh pasangan-pasangan itulah begitu ya Betul. misalnya eh, Jokowi sebagai presiden sebagai seorang bapak tentu saja ingin anaknya berhasil begitu kan nah tapi Betul. saya kira eh, itu kemungkinan ada tapi kecil. Oke. Tapi saya Sekarang ingin ya ini silakan. harapan personal saya juga Pak ya, harapan personal saya. Eh, Gibran karena masih belum berpengalaman, saya ingin janganlah Gibran begitu ya Pak. Pertama jalan dia masih panjang Pak. Betul. Alangkah alangkah bijaknya, alangkah elegannya kalau apapun caranya ya Gibran tidak menjadi pasangan dari Prabowo. Apakah itu Betul. dia menarik diri atau misalnya tidak disetujui oleh bapaknya begitu ya. Dan yang Betul. kedua saya menaruh perhatian kepada hubungan Jokowi dengan PDIP secara kepartaian kemudian dengan Ibu Mega sebagai secara personal begitu Pak. Betul. Jelas kalau Gibran berpasangan dengan Prabowo itu akan membuat rumit ya hubungan politik antara Jokowi dengan Ibu Mega khususnya dan Jokowi dengan struktur PDIP pada umumnya. Di daerah-daerah Betul. itu kan ya saya kira PDIP adalah partai kader ya Hmm. dan struktur di daerah pun akan uh, akan berpedoman kepada pimpinan di pusat. Betul. Nah, ini akan membuat situasi menjadi rumit nanti. Artinya, artinya kalau penilaian yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi bahwa ya saran Pak Zul lebih baik sudahlah legowo walaupun ini Iya, peluangnya besar, lebih negarawan menarik diri karena benar. Lebih baik. karena mung-
karena mungkin kontribusi suara juga mungkin sangat kecil. Karena kita tahu mau merebut suara PDIP dari kata Pak Zul suara partai kader yang dari bawah sampai ke Iya, atas itu tegak lurus dengan komando, satu komando. Artinya suara mana lagi yang mau iya, iya. diambil? Daripada Ya, malu, lebih baik mundur ke belakang secara legawa. Itu saat begitu, Pak. ya, tapi ada asumsi begini, Ya. seandainya, nah ini seandainya ya, dalam putaran pertama, misalnya Anies dengan Caimin gugur, ya kan? Ya. Nah, putaran kedua berhadapan Prabowo, Gibran dengan Ganjar dengan Mahfud. Itu lain Nah, lagi tuh, Pak. jadi suara Anies Caimin ini kemana perginya, gitu kan? Nah, itu sudah Nah, ibarat kalau sudah seperti itu, Pak, apapun makanannya teh botol sosro minumnya, Pak. iya, iya, benar. Nah, jadi Apa? eh, Gibran menjadi pasangan Prabowo itu Ya, akan betul. mendatangkan kerumitan-kerumitan gitu. Ya, Nah, karena sekali lagi saya berpedoman juga ke betul. apa yang disampaikan Pak JK ya. Pak JK barangkali secara halus itu menyatakan itu tidak setuju gitu. Baik itu. Ya, Nah, benar apa yang dikatakan Pak Zul tadi ya, bahwa memang ya namanya sahwat politik kan luar biasa, Pak. Sahwat politik, iya, sahwat iya, kekuasaan. Ibarat kata, ibarat ada kata yang bijak itu, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita iya. siapa lagi ya? Gitu. Jadi Nah, bahasa cocok. sederhananya itu kesempatan itu tidak terulang dua kali lah. Tidak terulang dua kali gitu ya. Betul. Nah, Eh, satu lagi nah, gimana Pak? kita Siap. ambil dari sudut pandang kultur Jawa. Betul. Nah, bagi kultur Jawa itu yang namanya memperoleh kekuasaan itu nomor satu, Pak. Hmm. Nah, jadi bagaimana memperoleh kekuasaan itu nomor satu. Artinya begini, oke, kita hormati ya Jokowi 2 periode ya, tapi kemudian ada desakan-desakan ya 3 periode ya. Nah, itu mungkin Kandas. satu pertanda yang bisa kita pahami dari perspektif ini. Terlepas apakah itu dari Jokowi sendiri atau tidak gitu kan. Betul. Oh, ternyata itu tidak bisa ya karena melanggar konstitusi. Ya sudah, kalau begitu Gibran saja yang dimajukan gitu ya. Kemudian Ya. Kaisang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia begitu. Jadi sekali seseorang sudah berkuasa, dia dia akan orang ingin memperoleh kekuasaan, setelah dia berkuasa dia ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, itu Dengan maksud cara saya apapun. Pak Hussein gitu. Baik. Ya, Jadi ada Jokowi, ada Prabowo, ada Anies, siapa baik gitu lah ya. Nah, dari baik. kultur Jawa itu bisa kita paham. Tuh. Di Hmm. terakhir diskusi kita sore hari ini, Pak. Ya, Apakah ya. kepanasan atau kepanikan situasi politik nasional ini karena Anies dan Muhaimin tidak terbendung atau gimana nih, Pak? Ini Eh, di luar Anies, ekspektasi ya. ya Anies berhak ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia berhak untuk maju. Itu kita pegang prinsip itu Pak ya. Ya, ya. Dan eh, tidak ada yang bisa melarang itu. Kemudian Anies dengan kelebihan-kelebihannya dan sudah berkunjung ke berbagai daerah dan mendapat sambutan-sambutan yang baik juga, itu juga satu pertanda. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei, ya Pak ya, ya dari tiga pasangan bakal calon yang ada, itu kan survei tetap menempatkan Anies eh, sebagai apa namanya bakal calon yang Ketiga, eh, Pak.
tingkat elektabilitas yang ketiga gitu ya. Nah, itu kalau kita percaya pada hasil survei gitu ya. Nah, saya kira ini sangat tergantung. Ya kata Pak Usen tadi tidak terbendung. Tidak terbendungnya untuk apa? Untuk calon presiden, oke, begitu ya. Tapi untuk presiden terpilih ya 14 Februari nanti, nah itu akan ditentukan juga pada saat kampanye musim politiknya seperti apa, begitu ya. Ya, betul Pak. Nah, itu akan menentukan nanti itu Pak. Baik, Pak Zul, Ya. apa closing statement Pak Zul terhadap pembicaraan kita pada sore hari ini? Apakah terkait efek Gibran ini? Silakan Pak Zul. Iya, Gibran mewakili milenial potensial, ya akan memperoleh suara kalau dia dipasangkan dengan Prabowo. Ya. Tapi dari kalkulasi politik, kerumitan yang saya sampaikan tadi, termasuk preferensi pribadi saya, saya tidak mengharapkan Gibran maju gitu Pak ya. Nah, saya ini Anies Caimin Jawa, Ganjar Mahfud Jawa gitu ya. Prabowo Jawa, Gibran Jawa lagi gitu. Ya, jadi cobalah kita berpaling kepada pertama Ridwan Kamil gitu ya. Atau mungkin yang kedua mungkin Erik, terserahlah begitu ya. Nah, itu closing statement saya. Jadi dengan demikian ada apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita bahwa ada calon wakil presiden yang mewakili suara dari luar Jawa itu tetap terpelihara gitu Pak Hussein. Itu harapan dan closing statement saya. Baik. Terima kasih Pak Zul. Bincang kita sore hari ini sangat menarik dan banyak tanggapan dan pertanyaan juga yang disampaikan oleh para netizen kita. Mohon maaf tapi waktu kita terbatas. Belum selesai sebenarnya itu ya. Silakan Pak. Silakan. Sebenarnya diskusi kita ini menyisakan banyak pertanyaan juga gitu. Jadi, iya betul Pak, banyak sekali. Karena memang situasi ini saya pikir tidak ada masyarakat di Republik ini yang tidak perhatian dengan kondisi saat ini. Dari mulai warung kopi sampai ke restoran, semua membicarakan ini. Dan sangat menarik. Yang paling tepat setelah 3 pasang itu mendaftarkan diri begitu. Itu baru menarik sekali Pak. Baik Pak Zul, nanti kita akan coba buka sesi baru lagi begitu setelah pendaftaran. Kita akan diskusi kembali setelah pendaftaran ketiga pasangan capres. Apakah betul prediksi Pak sore ini yang kita bicarakan seperti Pak Zul mengharapkan Gibran untuk mundur karena tidak lulus, atau Gibran justru tetap maju dan bertahan menggunakan kesempatan peluang yang ada. Nah ini menarik Pak Zul yang kita akan diskusikan pada kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, siap. Nanti kita akan diskusikan kembali. Kita tunggu malam ini, Bapak. Malam ini mungkin besok kita tunggu perkembangan situasi terakhir. Bagaimana, apakah sesuai dengan prediksi kita sore hari ini, begitu, Pak? Benar. Baik, terima kasih Pak Zulfikri atas waktunya. Assalamualaikum, Bapak. Ya, sama-sama, Pak Hussein ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Demikian Tribuners, demikian bincang kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan mengedukasi kita semua tentang peta perkembangan politik nasional saat ini. Demikian, saya Muhammad Hussein undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.